Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, karena yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh baik bagi laki-laki muslim maupun muslimah. Naam. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah, ya, dan juga perjuangan beliau bersama para sahabat. Kita akhirnya bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang mukmin, betapa nikmatnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang berbahagia, ya, kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan kitab Husulul Ma'mul bi Syarhi Thalathatil Usul. Kita telah sampai di pembahasan yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Naam, ya. Jadi dijelaskan yang sebelumnya, ya, yajibu ta'allum arba'i masail. Ya, setiap muslim itu wajib mempelajari 4 hal. Yang pertama kemarin al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu al-islam bil adillah wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Nah, kemudian al-thani al-amalu bihi wa thalitha ad-da'watu ilaih. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan. Maka yang ketiga fasenya adalah kita dakwahkan. Yang namanya berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya, termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya dakwah itu tidak hanya bagi para ustadz atau para kiai atau para dai, tetapi juga bagi wajib beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah itu bagi seluruh muslim dengan keahliannya masing-masing. Bedakan antara dakwah, ya, menyampaikan, mengajak kepada kebenaran, dengan mengajar. Ya, bedakan antara mengajak orang kepada kebenaran dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengajar atau memberikan ta'lim. Kalau memberikan ta'lim atau mengajarkan ilmu syar'i itu adalah domainnya atau hak bagi ustadz atau dai atau kiai atau ulama. Tapi kalau mengajak kepada kebenaran dalam artian amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahi orang untuk mengajak kepada kebenaran, ini kewajiban setiap muslim. Jadi bisa saja tukang becak mendakwahi temannya, ya, sesama tukang becak, ketika azan datang, ayo sholat yuk, ini termasuk dakwah, ya, termasuk dakwah, dan bisa dilakukan oleh setiap orang sesuai kemampuan diri mereka masing-masing. Dokter, ya, ketika ada yang meriksa, ya, misalnya pemeriksaan kehamilan, ya, maka ketika dokter itu sedang berkonsultasi dengan pasiennya yang sedang hamil, katakan, ya, banyak-banyak berzikir ibu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, perbanyak tahajud. Ini kan termasuk bagian dari dakwah. Nggak perlu harus jadi ulama, nggak perlu harus jadi ustadz. Jadi dibedakan antara berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, dengan mengajarkan ilmu syar'i atau memberikan ta'lim. Nah, ini berbeda. Baik. Kita baca. Qaulul musannif rahimahullah, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi ay ad-da'watu ila tauhidillah wa ta'atih. Wa hadhihi wadhifatur rusuli wa atba'ihim. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani li'anna al-insana idza kamulat
quwwatuhu al-ilmiyah bil ilmi wa quwwatuhu al-ilmiyah al-amaliyah bil amal fa inna alaihi an yas'a ila badalil khairi lil akharin ta'asiyan bi rusulillahi ta'ala alaihi mussalatu wassalam. Yang ketiga adalah mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang sudah kita amalkan. Nah, jadi sebelum kita dakwah, kita ketahui dulu ilmunya dan kita amalkan dulu untuk diri kita, baru kita ajak orang lain. Nah, itu urutannya begitu. Tapi apa itu dakwah? Yang dijelaskan di sini adalah dakwah mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Ya, dan ini adalah tugas para rasul dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, untuk rasul itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena di zaman beliaulah ya awal pertama kalinya muncul kemusyrikan. Nah, dan pengikut Nabi dan Rasul tersebut. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili", katakanlah inilah jalanku yang aku mengajak orang kepada Allah, ala basiratin, dengan ilmu, ana wa manittaba'ni, yaitu aku dengan para pengikutku. Nah, jadi sebelum kita mengajak orang kepada kebenaran, kita harus mengetahui itu kebenaran. Jadi namanya kebenaran itu, ya, mengajak orang kepada kebaikan, kita harus tahu apa itu kebaikan. Dan kebenaran ataupun kebaikan itu sifatnya mutlak, ya, bukan relatif. Bagaimana kebenaran yang sifatnya mutlak itu? Apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu dia alat tolak ukurnya itu adalah Quran dan hadis yang dipahami oleh para salaf dan ulama-ulama kaum muslimin yang muktabar. Jadi nggak ada ceritanya kebenaran itu relatif, tidak. Kebenaran itu absolut, ya, ditimbang, ditakar sesuai dengan apa yang tercantum dalam nas-nas syar'i, sesuai pemahaman para salafus saleh dan juga para ulama-ulama kaum muslimin. Li'annal insan idza kamulat quwwatuhu ilmiyah, karena manusia ketika dia sudah ya mempunyai ilmu kemudian dan mengamalkan ilmunya tersebut, maka datanglah kewajiban baginya ya untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kebaikan ya kepada orang lain, ta'asiyan ya, atau mencontoh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa da'watu ila Allah ta'ala amruha 'azim. Nah, dakwah kepada Allah itu pahalanya besar, wa thawabuha jazil, dan ya pahalanya itu berlimpah. Jadi dakwah itu amruha 'azim. Ya, ini adalah perkara yang besar, bukan perkara sembarangan. Ini adalah tugas para nabi dan rasul yang diwariskan kepada umat setelahnya, kepada kita. Ya, kemudian wa thawabuha jazil. Ya, pahalanya berlimpah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi, demi Allah, ya, Allah memberikan hidayah kepada seseorang laki-laki lewat dirimu, lewat perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Ya, khairun laka min humri an-na'am. Unta merah di sini ya karena ini hadisnya di zaman Nabi, unta merah ini adalah termasuk tunggangan yang paling prestisius di masanya. Ya, alias tunggangan. Jadi kan orang dahulu mereka melakukan perjalanan menggunakan tunggangan, hewan tunggangan, unta, kuda atau himar, keledai. Nah, di antara hewan tunggangan yang paling mahal adalah unta merah. Nah, jadi kalau sekarang kita analogikan dengan apa contoh kendaraan yang paling mahal, ya, Ferrari misalnya, ya, atau Lamborghini. Nah, itu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantara kita, ya, jelas itu yang memberikan hidayah adalah Allah, kita hanya sebagai perantara. Itu lebih baik bagi diri kita daripada kita diberikan oleh Allah mobil Ferrari atau mobil Lamborghini. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengajak orang kepada kebaikan dan orang tadi mendapat hidayah dari Allah lewat perantara kita, kemudian dia mengamalkan kebaikan-kebaikan yang dia amalkan, maka kebaikan yang dia amalkan itu akan kecipratan sama kita yang
mengajak dia kepada kebaikan. Apalagi kalau kita berhasil mengislamkan orang ya atas izin Allah, maka ketika dia menjadi seorang muslim, kemudian menjadi baik keislamannya, menjadi seorang yang taat beribadah, bahkan dia menjadi seorang yang alim, menjadi seorang ustadz atau ulama besar, maka kita sebagai orang yang pertama kali mengajak dia masuk Islam itu mendapatkan cipratan pahala dari dia. Subhanallah ya. Nah, wa da'watu la tu'ta thimaruha wa takunu wasilatu islahi wa bina. Wasilatu islahin wa bina'in. Ya, dan dakwah itu tidaklah datangi buahnya wa takunu wasilatan islahin wa bina. Nah, dan dia menjadi wasilah ya untuk perbaikan. Illa idza kana da'i muttasifan bima yakunu sababan liqabuli da'watihi wa dhuhuri athariha. Nah, yang namanya dakwah tadi itu tidak akan menghasilkan buahnya. Ya, tidak akan sukses lah istilahnya. Ya, dan tidak akan menjadi wasilah untuk perbaikan terhadap suatu kaum kecuali seorang dai tadi memiliki sifat-sifat berikut. Nah, jadi namanya dai harus memiliki sifat-sifat berikut agar dakwahnya itu ditolong oleh Allah, agar dakwahnya tadi ya berhasil ya, sukses, meskipun memang pasti akan mendapatkan cobaan dan rintangan. Apa saja sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para dai atau para ustadz? Yang pertama at-taqwa. Nah, yang pertama at-taqwa wa yaqsudu biha kullu ma'aniha min imtithalil ma'mur wajtinabil mahdzur. Ya, jadi maksud takwa adalah yaitu mentaati perintah dan menjauhi segala larangan. Wa tahalli bi sifati ahli iman. Nah, ini tambahannya. Dan ya menghiasi diri dengan sifat-sifat orang yang mukmin. Ya, selain mentaati perintah dan menjauhi larangan, maka seorang dai tadi selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seorang mukmin seperti misalnya rajin beribadah, kemudian lemah lembut dalam bertutur kata, ya, kemudian selalu jujur dalam berkata dan yang lain. Nah, bagaimana sifat seorang mukmin sejati? Maka itulah yang harus dimiliki seorang dai. Nah, kemudian sifat yang kedua, ikhlas. Bi an yaqsida bi da'watihi wajh Allah ta'ala wa ridahu wal ihsanu ila khalqihi wa yuhadziru min an yaqsida idhhar tamayyuz ala ghairihi wa idlalul mad'u bi isy'arihi bil jahli wat taqsir. Ikhlas di sini maksudnya apa? Ya, dakwahnya dia tadi hanya ditujukan untuk meraih ridha Allah, mengharap wajah Allah dan ridhonya, alias ya dia berdakwah itu lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Ya, makanya kalau seorang dai yang dia ikhlas lillahi ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah dalam dakwahnya, dia tidak akan merasa hasad, ya, tidak akan memiliki sifat hasad atau iri dan dengki melihat dai lain yang lebih populer, lebih kondang dari dia. Harusnya dai itu sifatnya adalah bukan kompetisi, tapi berkolaborasi. Jadi dai itu harusnya berkolaborasi, bukan saling berkompetisi. Tujuan kita kan sama, li'i'la'i kalimatillah. Kalau ada dai yang lebih tenar dari kita dan ternyata lewat dia Allah berikan hidayah kepada orang lain, kita harusnya senang. Karena kan tujuan kita tadi adalah apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Nah, kalau ada dai lain atau ustadz lain, ulama lain yang ikut ya melaksanakan tugas mulia ini, harusnya kita senang. Kenapa? Karena kita terbantu. Jangan merasa tersaingi, kan gitu harusnya. Jadi dai itu harusnya berkolaborasi, bukan saling berkompetisi siapa yang paling tenar, siapa yang paling hebat. Ini bukan lomba. Ya, dakwah ilallah ini bukan lomba. Ya, tapi ini tujuan mulia dan ini adalah tugas para nabi terdahulu. Wal ihsanu ila khalqihi wa yuhadiru min an yaqsida idhhar tamayyuz ala ghairihi. Nah, ini
ya menghindari wal ihsanu ila khalqihi, dan berbuat baik kepada yang objek dakwah, ya, orang-orang, berbuat baik kepada orang-orang, dan juga menghindari apa? Menghindari tampil beda, yang merasa dirinya hebat daripada yang lain. Idharu tamayyuz, ya, menampakkan kehebatan kepada orang lain, bukan. Ya, dai itu tadi saya katakan li'la'i kalimatillah, bukan pamer ilmu, bukan pamer hafalan, ya, bukan pamer bukan pamer keilmuan yang mendalam, tidak. Tapi tujuannya li'la'i kalimatillah. Kalau mempunyai hafalan yang banyak, ilmu yang dalam, alhamdulillah. Ya, saya pernah membaca itu postingan, ya, mengatakan Imam Ahmad saja yang hafalannya itu ribuan bahkan jutaan hadis, tapi ketika beliau membacakan hadis, menyampaikan hadis kepada masyarakat, kepada orang, itu beliau tetap membaca kitab, melihat hadis tadi. Ya, padahal beliau sudah hafal banyak bahkan berserta sanadnya, tapi ketika menyampaikan hadis beliau tetap membaca hadis dari kitabnya. Ini kan bentuk ketawaduan seorang Imam Ahmad. Ya, beda sebagian dai yang ingin pamer kalau dia hafal sekian, ya. Tidak masalah kalau dia hafal, ya alhamdulillah. Tapi di sini perhatikan niat kita baik-baik. Kita itu berdakwah lillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin generasi kita sebelumnya. Kalau ada teman kita yang sesama dai juga, ternyata lewat tangan dia Allah izinkan dakwahnya berhasil di sebuah daerah atau di tempat yang sama dengan kita, nggak usah iri. Justru kita senang, kenapa? Kita terbantu tugas kita. Kan begitu seharusnya. Wa idlalul mad'u bi isy'arihi bil jahli wat taqsir, atau merendahkan merendahkan mad'u, yaitu orang yang kita dakwahi, ya, dengan memperlihatkan kebodohannya dan meremehkannya. Baik. Yang ketiga, seorang dai tadi, ya, seorang dai itu harus mempunyai ilmu. Nggak mesti harus mendalam, yang penting dia mempunyai ilmu. Ya, tapi kalau dia mendalam ilmunya maka lebih bagus lagi. Ya, maka seorang seperti ini berhak untuk mengajarkan ilmu syar'i di depan khalayak umum. Tapi kalau untuk hanya sekedar mengajak orang kepada kebaikan, dia juga harus tetap memiliki ilmu-ilmu yang wajib dia kuasai. Ya, supaya dia tidak salah dalam mengajak orang kepada kebaikan. Fala bud an yakuna da'i aliman bima yad'u bihi. Nah, ini. Maka seorang dai tadi haruslah dia mengetahui ilmunya terhadap apa yang dia ajak. Dia sedang mengajak orang kepada kebaikan, kepada tauhid, tapi dia tidak tahu apa itu kebaikan, apa itu tauhid. Ini muskilah. Dza fahmin lima jaa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai pemahaman, ya, paham terhadap apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasir salafi salih, dan juga memahami bagaimana, ya, sirah atau perjalanan jejak-jejak para salafu as-salih. Yang keempat, al-hilmu wa dhabtin nafsi 'indal ghadab. Nah, yang keempat adalah al-hilmu, lemah lembut, dan juga dhabtun nafsi 'indal ghadab, dapat menguasai diri ketika sedang marah. Jadi seorang dai itu, ya, hendaknya mempunyai kontrol diri yang bagus, bersabar. Ya, tapi boleh juga dai marah, boleh, ya. Seorang dai itu boleh marah asalkan pada tempatnya. Li'anna maidan ad-da'iyah sudur rijali wa nufusil bashar. Karena yang namanya medan dakwah itu adalah dada-dada manusia dan juga hati-hati manusia. Yang didakwahkan adalah manusia, ya, yang mempunyai hati yang berbeda-beda, ya, dan tabiat yang berbeda-beda. Wahiyya mutabayyinatun wa mukhtalifatun kakhtilafi suwarihim wa ashkalihim. Ya, makanya manusia itu tipenya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda. Makanya kadang ada satu orang yang dia itu orangnya taat, ya, alias manutan, ya. Ada kadang seseorang yang kita dakwah itu ngeyelan, ya, karena setiap orang mempunyai watak yang berbeda-beda. Maka kita harus pandai mengontrol emosi kita terhadap mad'u atau orang yang kita sedang
dakwahi. Kita lihat contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai banyak sahabat, ya, terutama yang terkenal itu yang 4 sahabat mulia yang menjadi khulafaur rasyidin. Wataknya Abu Bakar dengan Umar berbeda. Ya, Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, sedangkan Umar orangnya tegas dan keras. Begitu juga Utsman dan Ali, ya, mereka mempunyai watak yang berbeda-beda dan Nabi memiliki cara sendiri-sendiri dalam menghadapi mereka. Tidak merubah watak mereka yang memang sudah menjadi sifat dasar asli, tetapi Nabi menggunakan metode yang cocok dan pas sesuai masing-masing watak dari para sahabat mulia tersebut. Yang kelima, an yabda'al bil aham fal aham ala hasabil bi'ah allati yad'u fiha. Seorang dai tadi memulai, ya, dari sesuatu yang lebih penting dulu. Ya, mulai dari sesuatu yang penting dulu. Yang paling penting mana? Jadi diurutkan. Kalau mau berdakwah tadi urutkan dulu mana yang paling penting yang pertama kali untuk didakwahi. Baru nanti urut yang lain, seterusnya dan seterusnya. Tergantung bi'ah, ya, tergantung kondisi. Kalau dia mau berdakwah ke daerah pedalaman yang sama sekali belum mengenal namanya Islam, maka yang pertama kali didakwakan adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Tapi kalau dia berdakwah kepada lingkungan yang sudah mengenal Islam, tapi di lingkungan para pedagang misalnya, maka yang dia dakwahi adalah bagaimana tata cara muamalah yang benar. Kan begitu. Famasailul aqidah wa usuluddin ta'ti fil maqamil awal. Nah, permasalahan akidah dan permasalahan usuluddin, yaitu pokok-pokok agama, ini adalah posisinya di peringkat pertama. Jadi hal yang paling utama yang pertama kali harus diajarkan oleh para dai itu sejatinya adalah tauhid atau perkara-perkara pokok dalam agama. Apalagi di zaman sekarang, mungkin kita tahu, ya, di sekarang ini banyak muslimnya banyak, tapi masalah pokok agama, masalah tauhid sendiri mereka itu tidak paham. Masih banyak saudara-saudara kita seiman di Indonesia, ya, ngakunya muslim tapi banyak yang datang ke dukun, waliyadzubillah, ya. Kemudian banyak yang mencari kekayaan dengan cara pesugihan, ya, kemudian dengan cara ngepet misalnya, atau dengan cara-cara yang berbau kesyirikan, atau minta bantuan jin, minta bantuan tuyul, ya, atau bahkan, ya, dan yang lain-lain lah, ya, ngasih sesajen ke pohon keramat, kemudian, ya, apalagi memberikan sesajen kepada larung saji ke laut, ya, supaya nanti di persembahan buat Nyi Roro Kidul dan yang lain-lain. Ini kan bentuk kesyirikan, menyembelih bukan untuk selain Allah, ya, tapi untuk makhluk, ya, kepada jin dan seterusnya. Dan ini terjadi di negeri kita, ya, padahal notabene kita, ya, sebagai negara mayoritas muslim, cuman kesyirikan yang sampai tahap kesyirikan yang parah tadi masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita yang awam. Maka dai, ya, terutama di zaman sekarang ini, ya, lebih-lebih lagi di akhir zaman seperti ini, maka prioritas utama dia dalam berdakwah pertama kali adalah dakwahkan dulu tauhid, kuatkan dulu tauhid. Ya, Nabi Muhammad sendiri berdakwah di Mekah itu 13 tahun memperkuat akidah. Setelah itu 10 tahun di Madinah baru mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Nah, kalau ada yang berkata itu kan zaman Nabi para sahabat dulunya kafir, kalau kita sekarang kan sudah muslim. Naam, ya, justru meskipun di mayoritas sekarang Indonesia muslim, tapi kita lihat fakta di lapangan masih banyak saudara-saudara kita sesama muslim itu terjatuh dalam kesyirikan, bahkan kesyirikan tingkat akbar. Taib. Maka, ya, menjadi amat penting untuk diajarkan masalah tauhid itu kepada masyarakat awam agar mereka mempunyai akidah yang kuat. Ketika akidah kuat, maka sisanya insyaallah akan beres. وقد دل ذلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Dan inilah yang dipesankan oleh dipesankan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Pertama kali yang harus didakwahkan adalah suruh mereka
syahadat, ajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kepada salat, zakat dan seterusnya. Kemudian yang keenam, an yasluka fi da'watihi al-manhaj alladhi nassa 'alaihi fi kitabihi al-karim. Nah, yang keenam itu mengambil jalan dakwah sesuai manhaj yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dakwah itu punya cara, punya metode, tidak sembarangan. Karena kita sedang melanjutkan tugas mulia, tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul terdahulu. Maka kita seharusnya para dai ini mengambil metode atau dalam tata cara berdakwah itu dengan menggunakan metode yang diajarkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini dalil yang cukup masyhur di kalangan para dai. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan debat yang hasan, debat yang baik. Nah, apa itu al-hikmah? Hikmah di sinilah ma'rifatul haq wal amalu bihi wal isabatu fil qawli wal amal. Nah, jadi ada 3 pengertian hikmah di sini, yaitu mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkan kebenaran tersebut, dan benar dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, ini masuk dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yaitu dengan cara apa? Kita mengetahui kebenaran, karena kita akan mengajak orang kepada kebenaran, kepada yang hak. Kemudian kita amalkan. Kitalah yang pertama kali mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Kemudian yang ketiga, dakwah kita, perkataan kita dan perbuatan kita tadi itu nilainya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu kalau apa yang kita sampaikan dan apa yang kita amalkan itu benar nilainya? Tentu saja merujuk kembali kepada ajaran Islam yang benar sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang dijelaskan oleh para ulama dan salafus salih. Hadza la yakunu illa bi fahmil Qur'an. Nah, pemahaman yang benar ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan memahami Al-Quran. Wal fiqhu fi syara'i'il Islam, dan memahami syariat Islam dengan baik. Dan hakikat iman, memahami hakikat iman. Wal mau'izatul hasanah wal mau'izatil hasanah. Itu adalah al-amru wan nahyu al-maqrun bit targhibi wat tarhib wa ilanatul qawli wa tansyitu al-mau'udz. Nah, apa itu mau'izah hasanah? Ya, nasihat yang baik itu apa? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang diiringi dengan targhib wa tarhib. Apa targhib itu? Memberikan kabar gembira, dan diiringi juga dengan tarhib, ya, yaitu menakut-nakuti. Diberikan kabar gembira dengan surga dan segala isinya, kenikmatan surga dan segala isinya, dan ditakuti dengan neraka dan ancaman neraka dan bentuk azab-azab yang ada dalam api neraka. Nah, jadi harus seimbang. Kita berikan kabar gembira, ya, bahwasannya barang siapa yang demikian maka nanti pahalanya demikian. Ya, seperti dalam hadis Nabi SAW, ya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Qur'an, karena bagi siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an tadi akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya. Karena ini termasuk kabar gembira. Ya, kabar gembira. Kemudian juga ada di pembahasan jual beli, ya. Siapa yang membaca doa ketika akan masuk pasar, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, maka ditulis baginya 100.000 pahala, dihapus baginya 100.000 dosa, dan dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Nah, ini kan termasuk targhib, yaitu memberikan kabar gembira.
Nah, ya, dan banyak yang lain lah contohnya. Dan kemudian tarhib, nakut-nakuti, maksudnya menakut-nakuti bagi orang yang melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Barang siapa yang membunuh maka akan terkena hukuman had. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka akan diazab dengan api neraka. Barang siapa yang memakan riba maka akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi harus seimbang antara targhib dan tarhib. Begitu pula ilanatul qaul, berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, dakwah dengan perkataan yang lemah lembut, jangan suka memprovokasi atau menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian dakwah kita itu tansyitul mau'ud, memberikan semangat kepada yang didakwahi. Ya, tansyitul mau'ud. Ya, supaya mad'u kita tadi bersemangat menerima dakwah kita. Jangan membuat mad'u kita tadi lari atau merasa marah dengan kita atau benci sama kita. Buatlah bagaimana mad'u kita tadi menjadi semangat dan senang menerima dakwah kita. Ya, kalaupun nanti ada cobaan, yaitu sudah menjadi keniscayaan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Fayasluku kulla tariqin yakunu ad'a listijabah. Maka sebaiknya dai itu mengambil seluruh jalan atau segala langkah yang mana paling dekat untuk diistijabah, ya, yang paling memungkinkan untuk diterima dakwahnya tadi. Minal iltizam bil mawdu' wal bu'du an minal iltizami bil mawdu'i wal bu'di anil infi'ali wa tarafu' anil masailis saghirah fi maqabilil qadaya al kubra hifdhan lil waqti wa 'izzatan lin nafsi wa kamalan hifdhan lil waqti wa 'izzatan lin nafsi wa kamalan lil muru'ah. Dengan cara apa? Dengan iltizam bil mawdu', fokus kepada materi yang kita sampaikan, fokus kepada sesuatu yang sedang kita dakwahkan, dan jauhilah itu al-infial, ya, menjauhi sifat temperamental, emosi, gampang emosi. Kemudian wa tarafu' anil masail saghirah fi muqabil al-qadaya al-kubra, dan juga nggak usah mengurusi masalah-masalah kecil sepele. Ya, jangan diurusi komentar orang. Ya, masalah-masalah sepele yang itu nanti akan menghabiskan waktu kita. Ya, jadi kan hifdzan lil waqti, supaya menjaga fokus kita dan waktu kita. Kalau ada masalah sepele, ya, celaan orang dan yang lain sebagainya, gunjingan orang soal kita, ya kita jangan pikirkan. Kita fokus kepada dakwah kita, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, nggak usah urusin masalah-masalah sepele, ya, nggak usah urusin soal apa misalnya TikTok atau apa, ya, yang sepele-sepele. Urusilah yang besar-besar. Urusilah yang fokus kepada materi dakwah atau fokus kepada apa yang ingin kita dakwahkan, dan tinggalkanlah urusan yang remeh-temeh yang akan mengganggu fokus kita dalam berdakwah. Nah, sebagai menjaga waktu dan juga menjaga izzah kita sebagai seorang dai, dan juga sebagai kesempurnaan muru'ah kita, ya, atau harkat dan martabat kita sebagai seorang dai. Naam. Kemudian selanjutnya ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza. Ya, setelah ilmu, beramal dan juga berdakwah, terus apalagi yang selanjutnya harus kita lakukan? Bersabar terhadap adza. Ya, bersabar terhadap gangguan yang diterima dalam berdakwah. Ar-rabi'atu minal masail arba'ah, ya, as-sabru 'alal adza fi ad-da'wah ila Allah bi an yakuna ad-da'iyah sabiran 'ala ma yanaluhu min adhiyatin nas, li'anna adhiyatad du'a min tabi'atil bashar illa man hadallahu kama qala ta'ala wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Nah, yang namanya bersabar terhadap gangguan yang diterima dalam berdakwah, ya, itu pasti, dan itu sebuah keniscayaan, seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka bagi para dai, ya, harus bersabar terhadap apa yang dia terima dari cobaan atau gangguan yang diterima dari manusia. Karena memang gangguan yang diberikan manusia kepada dai itu adalah tabiat, karakter dasar seorang manusia.
Ya, jangankan kita, nabi-nabi saja itu mendapatkan gangguan. Ya. Ya kan? Nabi-nabi saja, bahkan Nabi Ulul Azmi itu paling keras cobaan dan gangguan yang diterima oleh mereka dalam berdakwah. Tapi apakah mereka berhenti dalam berdakwah? Tidak. Ya, tidak. Mereka tetap istiqomah dalam berdakwah, melaksanakan, ya, menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu karakter dasar manusia yang selalu memberikan cobaan atau gangguan kepada dai karena rasa tidak suka. Kecuali siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, dan telah didustai rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, maka bersabarlah terhadap apa yang mereka dustakan dan apa yang mereka ganggukan, yang mereka berikan gangguan kepadamu secara fisik, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Jadi gangguan yang diterima oleh para rasul itu ada dua. Yang pertama, kudzibu, didustai, ya, didustakan rasul tadi, kemudian diberikan gangguan secara fisik. Nah, kita lihat di sini Allah mendahulukan kudzibu, didustai, daripada disakiti. Dia menunjukkan bahwasannya gangguan secara lisan lebih sakit, lebih bahaya daripada gangguan secara fisik. Lebih mengena di hati seorang rasul, seorang dai, yaitu gangguan dari lisan. Ya, dikatakan pendusta, penyihir, tukang tipu dan seterusnya. Itu lebih sakit, ya, bagi seorang dai daripada disakiti secara fisik. Memang sama-sama sakit, tapi lebih sakit lagi kalau disakiti secara lisan. Naam. Fayajibu 'ala ad-da'iyah an yakuna sabiran 'ala da'watihi mustamiran fihi, sabiran 'ala ma ya'taridu da'watahu aw ma ya'tariduhu huwa minal adha. Maka wajib bagi seorang dai untuk selalu senantiasa bersabar dalam dakwahnya dan untuk terus berdakwah, jangan berhenti. Ya, dalam keadaan sabar terhadap gangguan yang diterima dalam dakwahnya atau, ya, gangguan yang dihadapi dalam berdakwah. Lianna da'iyata yatlubu minan nasi an yataharraru min syahawatihim wa raghabatihim. Karena kenapa kok dai tadi senantiasa akan mendapatkan gangguan dan cobaan dalam berdakwah? Karena dai tadi mengajak orang untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan syahwat, dari belenggu syahwat, dan juga dari keinginan-keinginan duniawi mereka. Ya kan? Dan makanya syariat Islam itu banyak yang tidak sesuai hawa nafsu. Ya, coba kita lihat, ya, kalau kita perhatikan syariat Islam itu banyak yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, banyak bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Habis lagi ngisi. Bentar ya. Nah, kecuali satu. Ya, kecuali satu apa? Nikah. Ya, nikah dan poligami kan gitu. Ya, itu sesuai dengan, ya, sejalan dengan hawa nafsu manusia. Tapi kebanyakan syariat Islam yang lain itu bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak boleh minum khamar, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri uang, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan zalim, harus berlaku adil ketika memimpin, jangan berdusta, dan seterusnya. Itu rata-rata semuanya, sebagian besar bertentangan dengan hawa nafsu manusia yang pengen enak aja kerjanya. Baik, makanya ketika ada dai yang mendakwahkan kepada ajaran Islam yang benar, dia senantiasa dimusuhi dan dibenci oleh sebagian mad'unya. Dan juga kebiasaan atau adat-adat kaumnya, yang misalnya, ya, kebiasaan atau adat istiadat yang mengandung kesyirikan, ketika disampaikan oleh dai tadi kalau itu syirik, maka mereka akan marah, ya. Wa yaqifu 'inda hududillahi ta'ala fi awamirihi wa nawahihi wa aktsarun nas la yu'min bihadzal manhaj. Ya, sampai mereka tadi meninggalkan semuanya dan mereka, ya, berdiri sesuai dengan hukum-hukum Allah dan mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Dan kebanyakan manusia tidak menyukai, ya, tidak menyetujui cara metode seperti ini. Ya, karena manusia itu kebanyakan menuruti hawa nafsunya, dan sebagian besar hawa nafsu tadi seperti yang sudah saya katakan banyak yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.
Falihada yuqawimuna du'ah da'wah bikulli quwwatin. Oleh karena itu, yang mereka itu memerangi dakwah dengan segala bentuk kekuatan. Wa yuharibuna du'ataha bikulli silah, dan memerangi para dai-dai dengan senjata. Ya, bahkan diusir dari tempat tinggalnya, bahkan mungkin juga dibunuh, dipersekusi dan yang lain, dikriminalisasi dan yang lain. Ya, qala ta'ala an Luqman al-Hakim fi wasiyatihi libnihi. Allah berfirman, yang menceritakan tentang Luqmanul Hakim, tentang wasiatnya kepada anaknya. Wahai anakku, kerjakanlah salat, dirikanlah salat, dan beramar ma'ruf nahi mungkarlah kamu, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah min azmil umur, adalah sesuatu ya yang membutuhkan tekad yang kuat. Nah, apa itu azmil umur? Ya, azmil umur itu kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, ada dua penafsiran sahabat. Ya, min azmil umur itu ada dua penafsiran sahabat. Nah, pendapat pertama itu dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan yaitu min haqiqatil iman as-sabru 'alal makarih. Ya, itu adalah hakikat iman. Hakikat iman yaitu bersabar atas segala cobaan atau ketidaksenangan. Yang kedua, pendapat Ibnu Jurayj. Apa maksudnya azmil umur? Mimma azamahullahu wa amara bihi. Ya, yaitu perkara yang Allah tegaskan untuk dilakukan. Ya, perkara yang Allah tegaskan untuk dilakukan. Nah, itu ya menurut dua ulama, ya, sahabat dan Ibnu Jurayj, Ibnu Abbas dan Ibnu Jurayj. Ya, jadi memang ini namanya cobaan dan ujian tadi itu adalah termasuk hakikat iman, ya, pasti keniscayaan, dan juga adalah perkara yang memang Allah tegaskan kita untuk bersabar, yang tidak bisa kita lari daripadanya, karena yang namanya cobaan dalam berdakwah itu adalah sebuah keniscayaan. Wa 'ala ad-da'iyah an yata'assa birrusulil kiram alladzina qassallahu 'alaina akhbarahum. Maka bagi para dai itu wajib bagi mereka untuk meneladani para nabi dan rasul yang mulia sebagaimana yang telah Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Wa ma hasala lahum min masyaqid da'wah wa mata'ibahum min masyaqid da'wati wa mata'ibihim min i'radin nasi an da'watihim wa adiyatihim bil qawli wal fi'li ma'a tuli tariqi wastibta'in nasr. Yang mana mereka itu mendapatkan cobaan dalam berdakwah, kesulitan dalam berdakwah, dan juga capek dan letih dalam berdakwah. Dan juga apalagi cobaannya, yaitu i'radun nas, orang-orang berpaling dari dakwahnya. Ya, berpaling dari dakwah para nabi, ya, karena mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka wa'adiyatihim, dan mereka menyakiti secara fisik para dai-dai tadi dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ma'atulit tariq, ya, dengan bersamaan dengan panjangnya jalan dakwah, wastibta'il nasar, dan juga lambatnya pertolongan itu datang. Sahih, ya, lambatnya pertolongan itu datang. Sampai ditanyakan kan gitu, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Nah, jadi ya, pertolongan itu kadang datangnya cepat, kadang datangnya lambat. Tapi seorang dai harus yakin ketika dia berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, maka yakinlah Allah pasti akan menolongnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Qala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli.
dan hendaklah kalian itu bersabar sebagaimana bersabarnya Rasul ulul azmi. Wa qad ja'alallahu ta'ala al-'aqibata lil muttaqin, dan Allah telah menjadikan ya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa, orang yang berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, maka kebaikan yang baik akan menimpanya atau akan dia peroleh. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana dia itu dibuang oleh saudaranya, bahkan berniat untuk dibunuh oleh saudaranya, dicampakkan ke sumur, kemudian nanti akhirnya dijual ke Mesir sebagai budak. Ya, kemudian dicoba dengan fitnah wanita, dipenjara. Ya, tapi lihat betapa sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam menerima itu semua, sehingga firman Allah wal aqibatul muttaqin itu benar-benar terjadi pada diri Nabi Yusuf, yang akhirnya beliau menjadi raja, menjadi pembesar di Mesir, di kerajaan Mesir pada saat itu, dan saudara-saudaranya yang dulu membuang dia ke dalam sumur datang ke Mesir untuk bersujud dan meminta bantuan kepada Yusuf. Taib. Ya, wa kataba an-nasra lid-du'atil haq, dan Allah akan yang menolong, memberikan pertolongan kepada dai yang mengajak kepada yang hak. Qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kamu ya apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Apa saja itu? Mereka ditimpa al-ba'sa, masadhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Ya. Mereka ditimpa ba'sa. Ba'sa itu ya, kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir, al-ba'sa bermakna syiddatul faqr atau kefakiran. Mereka ditimpa kefakiran, tidak punya harta. Ya, kita lihat para sahabat yang mulia, banyak di antara mereka yang termasuk ekonominya menengah ke bawah. Ya, bahkan Rasulullah sendiri ya itu tidaklah memiliki harta yang banyak, padahal beliau adalah pemimpin muslimin. Kita lihat bagaimana ya, sederhananya para sahabat, para khulafaur rasyidin. Dan kita lihat contoh yang setelah masa sahabat dan tabi'in, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat bagaimana sederhananya beliau sebagai seorang pemimpin, padahal beliau statusnya khalifah kaum muslimin yang wilayahnya terbentang dari Jazirah Arab dan sampai ke Afrika Utara. Ya, tapi beliau betul-betul sangat sederhana dan tidak meninggalkan harta yang banyak ketika wafat. Taib ya. Al-ba'sa artinya kefakiran, wad-dharra itu kesakitan atau al-marad, wal zulzilu goncangan yang kuat ya. Dikatakan dari Ibnu Katsir, zulzilu khaufan minal a'da zilzalan syadidan. Ya, zilzalan syadidan wa imtahanu imtihanan 'aziman, dan diuji dengan ujian yang sangat berat. Jadi, terus yang kedua apa arti al-ba'sa? Artinya adalah fakir atau kefakiran. Kemudian ad-dharra itu artinya sakit. Kemudian zulzilu, zilzal itu artinya goncangan yang kuat atau ketakutan ya, ketakutan terhadap ancaman musuh dan ujian yang berat. Taib. Hatta yaqul Rasul, sampai ada yang berkata, sampai Nabi berkata walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, kapan Allah menolong kita, kapan datang nasrullah, pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu
dekat. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya membahas tentang yang dalil dari semuanya. Ya, jadi kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "I'lam rahimakallah ya annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masailah." Yang pertama al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua ats-tsaniyatu al-amalu bihi, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, war rabi'ah adalah as-sabru 'alal adza fihi. Nah, dalil dari 4 hal ini adalah surat wal 'asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Taib, ya insyaallah kita akan bahas secara lebih mendetail dalil tersebut di pertemuan berikutnya. Baik para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi dan jika itu benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.